Tuhan memberkati kita, semoga hati kita terbuka. Terbuka untuk Tuhan. Tuhan memerintah di sana. Dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Pasti terpancar kehidupan yang luar biasa. Kita terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Jonathan, shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Semoga saudara tetap sukacita. Saudara-saudara, pembacaan malam hari ini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini sesuatu yang penting sekali bagi kita. Tapi saya mulai dari kisah kita tiap-tiap hari. Saya mau tanya, pernahkah saudara di rumah, apalagi ketika sendiri, terus ada orang ketuk pintu? Pernah alami begitu? Pasti saudara bilang pernah. Lalu kalau ada saudara di rumah dan orang mengetuk pintu, apa sih kira-kira yang ada dalam pikiran saudara? Saya coba untuk memisahkan, saya coba untuk membedakan reaksi dan sikap orang ketika dia ada di rumah dan ada yang mengetuk pintu. Ada orang, saudara-saudara, yang ketika pintunya diketuk, dia ada di rumah, dia penasaran, dia coba-coba menaruh perhatian sedikit. Dia mau keluar, dia mau cari tahu siapa yang datang. Ada yang seperti itu. Ada orang yang lain lagi. Ada yang dia di dalam rumah, tapi dia dengar, memang dia dengar, tapi dia tidak mau keluar. Dia merasa dia terganggu. Dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Apalagi kalau dia lagi asik untuk menjalankan sesuatu yang menjadi aktivitas dia. Apalagi kalau dia sendiri di rumah. Pasti dia agak sedikit mengomel, siapa yang mau datang? Apalagi itu terjadi di waktu malam misalnya. Atau siang ketika dia istirahat siang. Ada orang yang kira-kira seperti itu. Ada kelompok yang berikut. Ada kelompok di mana memang dia tidak dengar. Dia tidak dengar sama sekali ada ketukan pintu di luar. Dia tidak dengar. Mungkin karena dia tidur. Mungkin karena dia sementara mendengar musik atau menonton televisi. Sehingga dia tidak dengar. Ada yang mengetuk. Saya tidak tahu kita ada di mana. Tapi seringkali dalam kehidupan setiap hari ini berlangsung. Kadang-kadang memang kita dengar, kadang-kadang kita tidak dengar. Kadang-kadang kita penasaran untuk membuka pintu. Kadang-kadang kita justru tidak senang untuk buka pintu. Nah, saudara-saudara, selanjutnya pembacaan ini mau menolong kita bahwa Tuhan Yesuslah yang sekarang mengetuk pintu. Saya mau menggambarkan kalau Tuhan Yesus mengetuk pintu. Ini hal yang kemudian harus dilihat sebagai apa? Apa sih relasi kita dengan Tuhan Yesus? Saudara harus berpikir kembali. Saudara percaya Tuhan Yesus atau tidak? Bagaimana relasimu, relasi saya, relasi kita semua dengan Tuhan Yesus? Karena itu akan turut sekali membentuk sikap kita dan reaksi kita terhadap ketukan itu. Kita baca ini dalam konteks Wahyu. Menggambarkan sesungguhnya tentang kedatangan mempelai laki-laki. Mestinya kalau relasi kita itu cukup kuat, cukup baik dengan Tuhan Yesus. Kedatangan seorang kekasih hati itu kedatangan yang sangat dinanti-nanti. Sesuatu kedatangan yang diidam-idamkan. Bahkan mungkin beberapa orang ingin supaya mempelai laki-laki itu cepat-cepat datang. Dia mau supaya mempelai itu datang. Saudara bisa bayangkan? Kalau kita pakai kisah ini, maka ada dua sesungguhnya reaksi. Kalau orang dengar ada ketukan, dia tahu ada seseorang yang datang. Siapa orang yang datang itu dia tahu. Ada dua sikap yang diambil. Pertama, kalau orang yang datang itu loh orang yang dinanti-nantikan.
orang yang dia kasih, orang yang dia senang. Oh, dia menanti sekali itu. Dia mau, bahkan dia senang. Mungkin pintunya dibuka lebih duluan. Bahkan ketika orang belum ketuk, dia masuk langsung. Terus sampai belakang. Dia senang kan. Tetapi ada juga yang memang kita tahu siapa yang datang. Tapi hati kita sesungguhnya tidak mau terima dia. Kita tahu. Tapi kita tidak mau terima dia. Kenapa kita tidak mau terima? Karena kita merasa terbeban sekali. Ini orang yang datang ini kalau dia cerita terlalu lama lah. Ini orang yang datang ini kalau dia datang dia tidak mau pulang-pulang. Kita mau istirahat dia datang terlalu lama. Kita tahu dia siapa. Ini sekarang Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan-jangan menjadi sebuah kehadiran yang membebani kita. Saudara-saudara, itu mungkin terjadi. Iya, sangat mungkin terjadi. Sebab banyak orang tidak suka kehadiran Yesus. Kenapa? Kisah ini terjadi di jemaat Laodikia. Sebuah jemaat, saudara-saudara, di mana aktivitas dan kesibukan ekonomi sangat tinggi. Saudara tahu bahwa di satu tempat di mana aktivitas dan kehidupan ekonomi yang sangat tinggi membuat orang akan menaruh perhatian itu pada bisnis. Orang akan memanfaatkan semua hal, semua cara, semua komoditi untuk kepentingan bisnis. Mungkin juga ibadah akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Mungkin saja ketukan pintu itu tidak terlalu akan ditanggapi, kecuali kalau itu punya relasi bisnis. Ini terjadi di satu tempat yang tingkat kesibukannya tinggi sekali di bidang ekonomi, yang kemudian membuat orang dalam pembacaan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mengatakan bahwa kita ternyata panas tidak, dingin tidak. Menanggapi sesuatu secara imani, orang cenderung dalam situasi itu mereka sibuk, dan mungkin kesibukan bisnis mereka itu terlalu bising, sangat ribut, sampai ketukan pintu itu tidak terdengar. Ya, kalau sampai mereka harus beribadah, mungkin itu hanya sekedar karena sebuah kebiasaan. Kalau mereka harus menanggapi, mungkin itu karena sesuatu yang sangat bersifat organisatoris. Bukankah dalam kehidupan berjemaat hal itu juga terjadi? Jangan bicara jemaat. Kita yang pelayan saja, kita yang pendeta ini seringkali kan kita lakukan seluruh aktivitas pelayanan itu mungkin karena kebiasaan. Dengan jadwal-jadwal yang padat, jangan sampai itu hanya sebuah aktivitas rohani biasa. Hampir-hampir kita mulai kehilangan nilai di situ. Dan sekarang ketukan ini serius. Mari kita renungkan satu dua hal di dalam pembacaan ini yang menolong kita untuk memahami sesuatu secara baik. Pertama, saudara-saudara, lihat. Aku, Tuhan Yesus, berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Ini sebuah inisiatif. Inisiatif dari Tuhan untuk datang berjumpa dengan umatnya. Umat yang seperti apa? Umat yang lagi sibuk. Sibuk dalam kebisingan bisnis. Sibuk untuk memperkaya diri. Sibuk untuk urusan-urusan dunia. Dan Tuhan mengambil inisiatif. Dalam konteks ini, orang-orang tidak mencari Tuhan. Tuhan yang datang berjumpa dengan mereka. Dia berdiri di depan pintu. Dia mengetuk. Tapi mari kita bertanya, saudara, untuk kita berefleksi. Kalau dia Tuhan sementara mengetuk pintu, kita mau tanya Tuhan, kan ini refleksi kita. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa datang di sini? Tuhan bawa apa? Yang mengetuk di pintu itu bawa apa? Yang paling pertama, saudara-saudara, Tuhan mengetuk pintu itu dia bawa keselamatan buat kita. Keselamatan itu inisiatif murni dari Tuhan. Mau datang dan menyelamatkan saudara-saudara. Dia hadir di sini membawa selamat. Nah, sekarang kalau kita tahu itu, oh, dia yang datang itu dia membawa selamat. Lalu bagaimana reaksi kita? Reaksi kita ini seperti apa ketika kita tahu bahwa dia yang datang itu membawa keselamatan bagi kita? Satu dua orang di antara kita, atau mungkin banyak orang di antara kita,
senang menerima keselamatan. Saya mau tanya, saudara senang untuk selamat? Ya senang. Tetapi bukan Yesusnya yang kita nantikan. Bukan Tuhan Yesus yang kita rindukan. Kita rindukan keselamatannya, tapi kita tidak merindukan Yesusnya. Ini ibarat orang-orang di rumah yang menanti kiriman. Mereka belanja online. Terus nanti yang bawa ini barang ini datang. Mereka menanti apa? Kelihatan mereka menanti itu orang yang bawa kurir itu. Tetapi sesungguhnya hati mereka terpaut pada apa yang dibawa. Setelah dia terima itu kiriman, tanda tangan habis, kan kurirnya pulang. Waktu kurirnya pulang, pikiran, perasaan, hidup, hatinya tertuju kepada apa yang dibawa, apa yang dikirim, apa yang dititipkan. Berarti Yesus itu tidak menjadi penting. Saya bicara di mana-mana Tuhan, Yesus itu bukan jalan saja. Dia bukan jalan. Dia menjadi tujuan. Jangan sampai kita mau keselamatan, tapi Yesusnya kita tidak suka. Oh, bisa. Ada orang tuh kan mau yang baik saja, yang selamat, yang indah, yang sehat, tapi Yesusnya dia tidak suka. Saudara, mari kita lihat lebih. Saya mencoba untuk membawa kita memahami begini, saudara. Sekarang kita sudah bukakan pintu. Tuhan Yesus telah bawa sesuatu di situ. Lalu apa sih mau Tuhan Yesus selanjutnya? Pembacaan tadi mengisyaratkan. Dia mau makan bersama-sama dengan kita. Kenapa makan minum itu yang dipakai? Saya membayangkan saudara-saudara bahwa ketika Yesus mau makan minum dengan kita, makanan itu kan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Makanan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Makan minum itu aktivitas tiap-tiap hari yang tidak tergantikan. Siapakah di antara kita yang tidak makan? Semua akan makan. Siapakah di antara kita yang seumur 50 tahun jadi dia bilang, aduh saya tidak makan lah seumur 50 tahun ini. Semua makan dari kecil-kecil, 50 tahun makan, mulai besok saya tidak makan lagi. Tidak. Tetap akan makan. Orang yang diet sekalipun dia mau diet kemanapun tetap makan juga. Itu berarti Tuhan Yesus mau untuk masuk pada hal-hal yang menjadi aktivitas rutin tiap hari yang menjadi kebutuhan dan tidak tergantikan. Tuhan mau ada di situ. Bersama-sama dengan kita dalam aktivitas rutin tiap hari, itu menjadi kebutuhan, itu tidak tergantikan. Sekarang saya persilakan saudara renungkan. Apa aktivitas hidup saudara tiap hari yang itu sekaligus menjadi sebuah kebutuhan, itu pun tidak tergantikan. Coba saudara renungkan. Apa sih? Oke, kalau saudara sudah dapat, sekarang saya bertanya. Maukah dalam aktivitas itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Mau atau tidak? Kita bisa saja mengatakan mau, tapi sikap kita mungkin menolak dia. Kenapa? Karena setelah dia makan bersama-sama dengan kita, dia bukan pulang. Dia tidak makan habis kok pulang. Dia mau terus bersama-sama dengan kita. Disinilah terjadi sikap-sikap yang mungkin akan menolak Yesus. Kenapa begitu, saudara? Di mana Tuhan Yesus ada, mestinya kerajaan Allah berkuasa di sana. Sekali lagi saya ingatkan kita. Kerajaan Allah itu sangat berkaitan dengan kepemimpinan mutlak dari Allah. Dia sekarang mengetuk pintu. Dia masuk sampai kebutuhan-kebutuhan paling mendasar dalam hidup kita. Lantas dia mau tinggal dengan kita dan dia memerintah di sana. Berapa banyak orang mau supaya Tuhan memerintah atasnya. Kerajaan Allah dikaitkan dengan sebuah pemerintahan mutlak dari Allah yang penuh kasih, penuh keadilan, penuh keberpihakan. Melakukan berbagai hal dalam kejujuran, tanpa penipuan, dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang mau gitu? Kita mau bahagia, kita mau sukacita, kita mau senang, kita ingin dalam sebuah kondisi seperti surga, tapi kita tidak mau tunduk kepada pemerintahan Allah di dalam kerajaannya.
Inilah yang saya sebut sebagai sikap-sikap penolakan. Banyak orang lebih percaya kepada sikap dirinya, pemerintahan dirinya. Banyak orang lebih percaya kepada apa yang dia pandang baik dan bukan apa yang Tuhan pandang baik. Banyak orang cenderung tanpa sadar, tapi tanpa sadar, menolak Tuhan dalam sikap tingkah lakunya. Dia mau menggunakan apa yang dia pandang baik, yang dia rasa itulah kehidupan. Nah, saudara-saudara, itu jadi masalah. Lalu orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, dia ketukin di pintu mana? Bagian yang kedua itu kan kita lihat sekarang. Waktu mendengar ada ketukan itu, saudara, kita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Mau buka atau tidak. Itu keputusannya di kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Sekarang dia mengetok ini. Kita ambil keputusan sekarang. Terima dia atau tidak. Buka pintu atau tidak. Kita mau atau tidak. Jangan emosional menjawab. Kenapa, saudara? Karena itu keputusan yang penting. Dia tidak terjadi satu hari. Dia terjadi terus menerus. Saudara, keputusannya ada di kita. Jangan sampai kita mengabaikan itu. Jangan sampai kebisingan-kebisingan dari kesibukan kita telah membuat telinga kita tuli terhadap ketukan itu. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan sebuah kepekaan. Kepekaan untuk mendengar, merasa, dan berespon terhadap ketukan yang Tuhan lakukan. Kita butuh Roh Kudus di situ. Roh Kudus yang membuat kita peka terhadap panggilan Tuhan, terhadap ketukan Tuhan. Dia mau datang. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Betapa indahnya sebuah rumah dengan kehadiran Tuhan Yesus. Betapa indahnya sebuah relasi dalam kehadiran bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betapa indahnya kalau ketukan Tuhan itu kemudian ditanggapi dengan baik oleh orang-orang percaya. Saudara, di bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini, saya membawa kita untuk memahami, yaitu dari tadi saya kasih contoh soal rumah. Tetapi saudara-saudara, coba kita lihat sesuatu yang menyangkut hati. Tuhan berdiri dan mengetuk pintu hati. Kalau kita sebut hati, hati itu adalah bagian terdalam dalam diri manusia. Bagian di mana kita mempertimbangkan banyak sekali hal. Bagian di mana keputusan-keputusan penting dalam hidup kita ambil di situ. Bagian di mana sejumlah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain kita simpan di situ. Sekarang Tuhan mengetuk pintu hati kita. Mau buka atau tidak? Kalau manusia ketuk mungkin kita masih marah, masih tidak suka, tidak mau. Sekarang Tuhan mengetuk. Mau atau tidak kita buka? Sebegitu pentingkah? Iya. Kenapa? Ini di hati nih. Kedalaman dalam hidup kita. Tuhan ketuk di situ. Apa sih kata firman tentang hati? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Sesuatu yang memancarkan kehidupan itu Tuhan ketuk di situ. Mereka yang menanggapinya, mereka yang menikmatinya, terpancar sebuah kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang tidak menanggapinya, tidak akan terpancar apa-apa dalam kehidupan dengan Tuhan. Sekarang Tuhan menyentuh hati itu. Bapa, sentuh hatiku. Ya, kita mau berubah. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Coba saudara alami itu malam hari ini. Biarkan hatimu terbuka. Biarkan Roh Kudus membuka, menyadarkan, dan kemudian Tuhan yang mengetuk pintu hati itu. Kemudian kita bukakan itu dan Tuhan masuk. Tinggal.
makan dan minum bersama-sama dengan jiwa kita hidup. Kehidupan seperti apakah yang kemudian terpancar di sana? Pasti sebuah kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Pasti sebuah kehidupan yang sangat-sangat indah yang sementara terjadi. Dan itu sangat luar biasa dalam hidup kita, saudara. Apa sih yang sekarang bisa kita lakukan lebih lagi dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita? Apalagi yang bisa lebih dari Tuhan yang tiap-tiap saat mau berdiri di hadapan hidup kita, mau untuk datang menyapa kita. Sebuah kenyataan di mana Tuhan mengasihi kita, mau tinggal dengan kita, berbagi dengan kita. Tapi seringkali hati dan hidup kita tidak kita buka untuk kepentingan itu. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa siaran bersama-sama. Tuhan memberkati kita, semoga hati kita terbuka. Terbuka untuk Tuhan. Tuhan memerintah di sana. Dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Pasti terpancar kehidupan yang luar biasa. Amin.